Menjelang kemerdekaan, di Indonesia digegerkan dengan berbagai macam kejadian guys, terutama kaitannya dengan pajak, bener banget. Jadi di Indonesia itu di berbagai daerah pajak itu naik ugal-ugalan guys, nggak nanggung-nanggung bahkan sampai ada yang 1000% bahkan lebih. Contohnya di Cirebon itu naik 1000%-an. Bahkan kemarin di Pati itu udah mulai ada gejolak yang berujung pada menginginkannya dilengsarkan bupati di Pati sana guys. Lalu gimana sih sebenarnya kok bisa ya menjelang ulang tahun ya kemerdekaan Republik Indonesia, tapi malah pajak ugal-ugalan seolah itu hadiah dari pemerintah untuk rakyat ya. Nah, teman-teman semuanya, yang uniknya justru ibu kita ya, Ibu Menteri yang terhormat Ibu Sri Mulyani menyampaikan bahwa seolah-olah menyamakan antara pajak itu dengan zakat. Wah, benar-benar ini. Nah, bahkan tidak sedikit yang mengapresiasi, bahkan tidak sedikit pula, bahkan banyak yang mengkritisi. Karena sebetulnya pajak dengan zakat itu jauh panggang dari api. Salah satunya abang kita yang satu ini nih, Al Ustadz yang berada di Madinah ini nih, menyampaikan bahwa tanggapan beliau terhadap pernyataan Ibu Sri Mulyani. Kita dengarkan dulu bersama-sama. Nah, itu Ustadz, kata Menteri Keuangan, pajak itu seperti zakat. Emang iya? Oh, video yang ini. Dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain. Calui zakat, ada melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Nah, kacau nih. Ayo belajar bareng. Teman-teman, izin menanggapi dari kota Mekkah Al-Mukarramah, tempat lahirnya sebagian syariat-syariat Islam. Perlu kita ketahui bahwa antara zakat dan pajak sangat jauh sekali bedanya. Pertama, siapa yang wajib melakukannya? Zakat itu wajib jika sudah terpenuhi syaratnya, seperti orang yang hartanya sudah mencapai setara dengan 85 gram emas. Atau bisa kita katakan orang yang mampu, orang miskin mah kagak. Sedangkan pajak semuanya kena, mau kaya mau miskin gak pandang bulu, sikat. Kedua, hukumnya, para ulama sepakat bahwa zakat hukumnya wajib. Sedangkan pajak, ada sebagian ulama yang menghukumnya haram sebagaimana hadis Rasulullah, la yadkhulul jannata sahibul maks, tidak akan masuk surga para pemungut pajak, berarti yang dipungut itu haram. Dan terakhir pendistribusiannya, zakat itu didistribusikan untuk 8 asnaf, diantaranya fakir miskin, gorimin, fisabilillah, dan lain-lain. Sedangkan pajak boro-boro untuk fakir miskin, duitnya habis duluan diembat para koruptor, pejabat, penjahat, dan rapat-rapat di hotel mewah yang hasilnya bukan kemaslahatan masyarakat. Ya Allah, tiap hari makin kacau aja logika dan nurani manusia-manusia ini. Save dan sebarkan agar orang-orang lebih paham. Barakallahu fikum. Nah itu dia guys, terdengar pedes ya, tapi ya itulah kebenaran seperti itu. Jadi memang jauh panggang dari api atau berbeda bagai langit dan bumi antara pajak dan juga zakat ya guys. Jadi jangan disama-samakan. Bahkan menariknya ada salah satu media guys, justru yang memberitakan kalau pajak itu justru dari zaman kerajaan dulu guys. Nih nggak percaya, ini beritanya, kita simak juga nih guys. Lantas, bagaimana awal mula pajak di Nusantara? Mengutip buku Hukum Pajak di Indonesia karya Rudi Gunawan Bestari dan kawan-kawan tahun 2023, pajak sudah dikenal sejak masa kerajaan Hindu-Buddha. Saat itu, pajak disebut upeti, yaitu persembahan rakyat kepada raja sebagai simbol penghormatan dan kesetiaan. Upeti umumnya berupa hasil bumi seperti padi, kelapa, hasil ternak, logam mulia, atau kain. Sebagian digunakan untuk kebutuhan istana, sebagian lagi untuk membiayai pembangunan jalan, irigasi, dan fasilitas umum. Sebagai imbalannya, rakyat mendapatkan jaminan keamanan dari raja. Menariknya, praktik kecurangan pajak ternyata sudah ada sejak masa Mataram kuno. Bukti sejarahnya bisa dilihat di Prasasti Luitan tahun 901 Masehi dan Prasasti Palepangan tahun 906 Masehi yang mencatat penyalahgunaan wewenang oleh petugas pajak. Salah satu modusnya adalah manipulasi ukuran sawah sehingga beban pajak rakyat jadi lebih berat dari seharusnya. Nah itu guys, jadi pajak itu ternyata bukan dari Islam ya. Bahkan di Indonesia sendiri peninggalan dari kerajaan zaman dulu guys. Gimana? Masih percaya sama perkataan Sri Mulyani menyamakan pajak dengan zakat? Dari kejadian ini guys, ada hal yang patut kita renungi guys. Ternyata setelah tadi ya salah satu ustadz kita menyampaikan bahwa zakat itu tidak dibebankan ke setiap orang, berbeda dengan pajak, orang miskin maupun kaya kena gitu. Jadi Islam itu sungguh agama yang adil guys, proporsional.
Nah, justru harusnya ini menjadi kebanggaan bagi kita semua sebagai kaum muslimin, guys. Justru harusnya itu aturan Islam yang kita pakai ya, apalagi kita sebagai seorang muslim. Karena aturan Islam itu sangat membahagiakan, sangat menyelamatkan dan mensejahterakan, guys.